Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review dari Samsung Galaxy A03. HP Samsung A03 ini adalah HP Samsung 1 jutaan terbaru di tahun 2022 yang menawarkan performa dan spesifikasi yang cukup menarik di harganya. Saat akan mereview HP ini, pada awalnya kita sudah menurunkan ekspektasi karena biasanya kita tidak bisa berharap terlalu banyak untuk handphone Samsung 1 jutaan sebelumnya. Akan tetapi ternyata saat kita coba langsung ada banyak hal menarik dari handphone Samsung 1 jutaan ini. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita bahas satu persatu apa saja hal penting yang perlu kalian ketahui tentang HP Samsung Galaxy A03 ini. Hal yang menarik pertama dari desain Galaxy A03 ini yang langsung terlihat mencolok dan berbeda adalah desain kameranya. Desain kamera Samsung A03 ini terlihat berbeda dari seri HP-HP Samsung entry level di tahun sebelumnya. Desain bingkai kamera belakangnya ini terlihat lebih keren dan elegan dibandingkan seri HP Samsung lainnya di rentang harga 1 hingga 2 jutaan sebelumnya. Buat yang familiar dengan desain kamera iPhone 11 atau iPhone 12, pastinya kalian juga sangat familiar dengan desain kamera seperti ini. Saat menggunakan casing, Galaxy A03 ini juga terlihat premium dan tidak terlalu nampak seperti HP 1 jutaan. Untuk material back case belakangnya terbuat dari plastik polikarbonat dengan finishing matte dan terdapat juga tekstur garis-garis diagonal. Untuk ukuran dan beratnya yang sekitar 196 gram cukup pas saat kita gunakan untuk berbagai penggunaan handphone sehari-hari. Ukurannya hampir sama seperti seri HP Samsung lain pada umumnya, dengan ukuran layar yang sedikit lebih lega. Kemudian untuk layar 6,5 inchinya di handphone ini sudah sangat mencukupi untuk handphone 1 jutaan. Walaupun resolusinya masih HD+ dengan resolusi 720x1600 pixel, tetapi layarnya sudah terasa sangat mencukupi. Layarnya saat digunakan terlihat cukup jernih dan enak untuk penggunaan sehari-hari. Untuk ketebalan bezel bawahnya tentunya masih cukup lebar untuk handphone 1 jutaan ini, dan untuk notch bagian atasnya terlihat cukup tipis dengan desain Infinity V. Karena handphone ini sudah support dengan fitur Good Lock kalau kalian ingin tampilan yang estetik saat kalian buka aplikasi seperti ini. Jadi bezel bawah dan bezel atasnya terlihat tidak jauh berbeda ukurannya. Kalian bisa memanfaatkan setting Good Lock dari modul Multistar dan tinggal pilih saja yang di app size trace to camera hole, kemudian pilih apply to all apps, dan pilih yang ketiga yang not overlap with the camera area. Jadi tampilan notch atau bezel bagian atasnya terlihat lebih seimbang dan hampir sama ukurannya dengan bezel bagian bawah. Bagian bawah smartphone ini kalian bisa mendapatkan sebuah speaker mono yang sudah support juga dengan Dolby Atmos. Kemudian ada juga port micro USB 2.0, kemudian ada juga lubang mikrofon dan juga jack 3,5 mm. Di bagian pinggir kanannya seperti biasa hanya ada tombol power dan juga tombol volume atas dan volume bawah. Kemudian di bagian atas hanya ada sebuah lubang mikrofon, dan di sebelah kirinya kalian bisa menemukan SIM card tray yang sudah support micro SD card dedicated dan dual nano SIM. Untuk SIM card tray-nya sudah support micro SD card dedicated yang bisa kalian gunakan hingga maksimal 1 TB. Kemudian selanjutnya untuk performa dari handphone ini, untuk handphone 1 jutaan kali ini Samsung menggunakan chipset Uni SoC Tiger T606, dan saat kita gunakan Antutu untuk benchmark handphone ini, hasilnya terlihat cukup bagus untuk handphone di harga 1,5 jutaan. Kita bisa mendapatkan skor Antutu 164.961 untuk Antutu versi 9 di A03 ini. Performa dari Uni SoC T606 ini juga terlihat cukup smooth dan cepat, bahkan terlihat lebih cepat dan lebih responsif dibandingkan seri di atasnya yang 1,9 jutaan. Untuk performanya ini sudah cukup jauh lebih baik dibandingkan seri A02 dan M02 di tahun 2021 sebelumnya. Penggunaan multitasking di handphone ini terasa cepat dan stabil, dan jarang kita temukan speed yang bisa cepat seperti ini untuk handphone 1,5 jutaan. Di sini kita menggunakan yang versi RAM 4GB dan internal 64GB. Untuk performanya sudah cepat dan responsif, dan performanya hampir sama dengan seri A22 LTE yang kita review di video sebelumnya. Untuk browsing saat buka-buka website juga sangat cepat dan lebih stabil dibandingkan versi Samsung sebelumnya di harga 1 jutaan. Kalian bisa lihat kecepatan saat kita browsing dan buka-buka artikel seperti ini. Performanya terasa cukup cepat dan tidak berasa seperti kalian sedang menggunakan handphone 1,5 jutaan. Jadi untuk penggunaan sehari-hari untuk browsing ini sudah cukup recommended. Bahkan untuk multitasking juga sudah cukup mumpuni. Apalagi dengan hadirnya fitur Good Lock di handphone ini, kalian juga bisa custom tampilan dari handphone ini dengan tampilan-tampilan menarik seperti ini yang bisa langsung kalian custom sendiri, yang biasanya di handphone seri sebelumnya belum bisa kalian gunakan bahkan di harga di atasnya. Di seri A03 ini di harga hanya 1,5 jutaan saja, kalian bisa langsung mendapatkan performa yang responsif, bahkan sudah support dengan fitur Good Lock walaupun masih menggunakan versi One UI Core. Di sini kalian bisa lihat untuk versi One UI-nya menggunakan One UI Core 3.1 dan Android 11. Tetapi di handphone Android Samsung 1,5 jutaan ini kalian bisa langsung menggunakan fitur Good Lock yang modul Home Hub ini. Jadi walaupun harganya cukup
terjangkau. Kalian sudah bisa ubah-ubah tampilan dengan mudah di handphone ini, dan speednya juga masih cukup responsif. Untuk performa dari handphone ini selain sudah cukup mumpuni untuk multitasking berbagai aplikasi, untuk gameplaynya saat kita mainkan di setting HD High yang maksimalnya di handphone ini, gameplaynya masih sangat playable walaupun kita memainkannya di handphone 1,5 jutaan. Tidak terasa ada lag parah seperti di handphone 1 jutaan sebelumnya. Jadi ini masih cukup worth it untuk kalian yang ingin main game seperti ini, untuk game yang santai dengan teman-teman tapi bukan untuk yang terlalu kompetitif. Karena untuk seri ini belum ada gyroscope-nya di harga 1,5 jutaan ini, dan ada beberapa sensor lainnya juga yang belum tersedia. Tapi untuk game santai seperti ini, kalian bisa memainkan game PUBG Mobile ataupun Mobile Legends dengan lancar di handphone ini, yang gameplaynya masih terasa sangat playable dan tidak ada frame drop parah sama sekali. Walaupun untuk sensor yang tersedia di handphone ini banyak yang tidak hadir, seperti tensor gyro belum ada, kemudian pressure, magnetic, temperature, dan orientation sensor juga belum hadir di smartphone A03 ini. Tapi untuk sensor yang penting-penting seperti light sensor, accelerometer, kemudian ada juga proximity dan sound sensor sudah tersedia dan bisa langsung kalian gunakan di smartphone ini. Untuk isi kotak dari pembelian paket Samsung Galaxy A03 ini, kalian mendapatkan SIM card ejector, kemudian ada buku manual, dan ada juga kabel Type A to micro USB 2.0. Kemudian kalian juga sudah mendapatkan charger adapter yang 7,5 watt. Kemudian tentunya kalian juga langsung mendapatkan unit HP-nya, dan ada juga bonus casing terpisah di luar kotak handphonenya. Untuk bonus casingnya ini kita mendapatkannya karena kita langsung beli saat pre-order. Kalau kalian beli sekarang mungkin masih dapat, atau kalau misalnya case-nya sudah habis, bisa jadi kalian sudah tidak dapat lagi bonus case-nya ini. Untuk bonus case yang kalian dapatkan cukup tebal dan cukup melindungi handphone Samsung A03 kalian. Karena ini adalah casing official yang sudah cukup tebal dan bagian-bagian tombolnya sudah sangat presisi dan bisa langsung kalian gunakan untuk jangka panjang. Untuk kapasitas baterai dari A03 ini 5000 mAh yang juga tergolong sudah besar untuk handphone 1 jutaan. Kemudian menariknya handphone ini sudah hadir dengan Bluetooth terbaru yang 5.0. Untuk koneksinya tentunya masih 4G karena ini harganya 1 jutaan. Kemudian yang menariknya lagi, handphone ini sudah support dengan Wi-Fi L1. Jadi kalian bisa langsung nonton Netflix di handphone ini dengan resolusi HD. Untuk multitasking di handphone ini sudah support hingga 10 jari. Jadi kalian bisa langsung memainkan game dengan beberapa jari dengan lancar di handphone ini. Kemudian untuk spesifikasi kamera belakangnya terlihat cukup menjanjikan dengan resolusi yang dihadirkan 48 megapiksel, yang bakal resolusinya lebih tinggi dibandingkan seri A03s yang harganya sedikit lebih tinggi dari A03 ini. Lensa 48 megapiksel di seri A03 ini juga ditemani dengan sebuah lensa depth sensor 2 megapiksel. Kalian bisa menggunakan info ini untuk merekam video maksimal hingga resolusi Full HD 30 fps. Resolusinya sama baik di kamera depan maupun di kamera belakang. Untuk menu yang ada di aplikasi kamera Samsung Galaxy A03 ini, kita mendapatkan menu portrait di bagian paling kirinya. Di menu portrait ini kalian bisa mengatur tingkat blur di bagian background. Kemudian di sampingnya ada mode foto dan video. Kemudian di menu mode di sampingnya kalian mendapatkan mode Pro, Panorama, Food, Night Mode, dan Hyperlapse. Kemudian di bagian atas ini ada juga fitur Deco Pic yang bisa kalian gunakan. Untuk hasil fotonya tidak terlalu jelek juga, tetapi cukup standar dan tidak ada yang spesial. Tentunya kalian tidak bisa berharap banyak di handphone 1 jutaan seperti ini. Tapi untuk detailnya sudah cukup lumayan, apalagi kalian juga bisa memaksimalkan kameranya dengan mengaktifkan mode 48 megapiksel di bagian atas setting kameranya. Jadi saat kalian foto panorama atau foto yang banyak detailnya, kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk memaksimalkan hasil foto kalian di smartphone ini. Dan juga selain adanya fitur foto 48 megapiksel, kalian juga bisa memanfaatkan fitur night mode untuk foto di tempat yang sedikit redup ataupun rendah cahaya. Yang jelas untuk hasil foto dan video, walaupun mungkin ada sedikit improvement dibandingkan seri-seri handphone 1 jutaan di tahun sebelumnya, tapi kalian tidak bisa berharap banyak dari hasil foto dan video di handphone Samsung 1 jutaan ini. Walaupun demikian, kalian masih bisa juga mendapatkan hasil foto yang cukup lumayan di lokasi dengan lighting yang bagus. Jadi untuk hasil fotonya bisa sedikit lebih baik. Berikut adalah contoh foto dan video dari kamera handphone Samsung Galaxy A03. Jadi kesimpulannya, untuk kelebihan utama dari handphone ini tentu saja adalah yang pertama, harganya yang cukup terjangkau di harga 1,5 jutaan. Untuk harga resminya yang RAM 3GB dan internal 32GB adalah Rp1.600.000, dan yang RAM 4GB dan memori internal 64GB adalah Rp1.800.000. Tapi saat kalian beli pre-order harganya turun 50 ribuan, dan kalian juga bisa mendapatkan free case bawaan seharga 150 ribuan. Kemudian kelebihan lainnya, handphone ini sudah hadir dengan
dengan baterai yang besar 5000 mAh. Kemudian resolusi kameranya juga sudah 48 megapiksel yang sangat jarang ditemukan di handphone 1 jutaan. Dan kelebihan lainnya, bingkai kameranya terlihat mirip dengan seri iPhone 11 atau iPhone 12. Kalau kalian suka dengan desain bingkai kamera di seri iPhone 11 atau iPhone 12, tentunya kalian akan suka juga dengan desain kamera di seri Samsung Galaxy A03 ini. Kemudian kelebihan selanjutnya, handphone ini juga sudah support dengan fitur Good Lock. Jadi kalian bisa custom tampilan smartphone kalian dengan berbagai tampilan menarik dengan fitur Good Lock ini. Kemudian di paket pembelian, kalau di flash sale atau pre-order kalian mendapatkan casing. Kita tidak bisa pastikan juga di pembelian setelah masa flash sale kalian tetap akan mendapatkan case atau tidak. Tetapi bila saat pembelian kalian bisa mendapatkan casing seperti tambahan ini, tentunya ini bisa menjadi kelebihan karena kalian tidak perlu membeli lagi casing tambahannya yang bisa sedikit memangkas budget kalian saat membeli handphone ini. Untuk kekurangannya di handphone ini yang tidak tersedia adalah fitur fingerprint. Fitur fingerprint untuk penggunaan sehari-hari sangat krusial dan cukup disayangkan di seri ini belum tersedia. Kalau kalian mementingkan fitur fingerprint di penggunaan sehari-hari, kita lebih menyarankan seri A03s yang sedikit di atasnya. Walaupun kalian tidak mendapatkan desain kamera seperti ini, tetapi seri A03s terasa lebih worth it kalau kalian lebih membutuhkan fitur fingerprint. Tapi kalau kalian tidak terlalu memperdulikan fitur fingerprint dan tidak terlalu butuh di penggunaan sehari-hari, seri A03 ini juga bisa menjadi pilihan yang cukup worth it untuk kalian. Kemudian selain belum ada fitur fingerprint, handphone ini juga masih menggunakan port micro USB dan belum menggunakan USB Type-C seperti di seri A03s. Kekurangan ini mungkin bisa menjadi tidak masalah bagi kalian yang masih menggunakan banyak kabel micro USB di handphone yang lain, atau kalian mungkin baru upgrade dari handphone lain yang masih menggunakan micro USB. Jadi kalian masih bisa menggunakan kabel atau adapter sebelumnya untuk handphone ini. Tapi kalau kalian sudah menggunakan semua kabel USB Type-C, ini mungkin sedikit menjadi masalah bagi kalian, dan kita juga lebih menyarankan A03s kalau kalian lebih butuh fitur USB Type-C ini. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah layarnya yang belum Full HD dan masih HD+. Untuk kekurangan ini adalah kekurangan yang paling bisa kita tolerir karena untuk layarnya sudah cukup detail dan untuk harga 1 jutaan ini masih bisa cukup dimaklumi. Jadi untuk handphone Samsung 1,5 jutaan ini adalah handphone yang sangat recommended untuk kalian yang tidak perlu fitur USB Type-C dan juga tidak butuh fitur fingerprint di smartphone kalian. Atau mungkin bisa juga kita rekomendasikan buat kalian yang mungkin butuh fitur fingerprint atau USB Type-C, tetapi kalian ingin sedikit menghemat budget kalian untuk membeli sebuah smartphone 1 jutaan. Handphone ini juga cocok untuk kalian yang ingin handphone 1 jutaan yang bisa untuk multitasking berbagai aplikasi dengan lancar. Jadi kalian bisa mendapatkan performa yang lancar untuk multitasking dan juga tampilan yang menarik yang bisa dikustomisasi dengan fitur Good Lock. Untuk kalian yang ingin custom handphone kalian dengan fitur Good Lock seperti di seri A03 ini, kalian bisa cek di playlist ini untuk cara install Good Lock dan juga fitur-fitur apa saja yang bisa kalian kustomisasi. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.